Pengusaha yang akrab dipanggil Ardan merupakan praktisi bisnis di bidang teknologi komunikasi dan entrepreneurship sekaligus akademisi dan untuk prestasi-prestasi itu ini diantaranya Mas Ardan sendiri menjadi finalis dari World Digital Marketing Association di Brasil di tahun 2011 dan Global Startup Award didapatkannya di tahun 2000. Kita yang malam ini memang benar-benar besar seperti apa yang dikatakan Pak Tanto. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang segala-galanya lah pokoknya teman-teman seperjuangan, seangkatan, senior-senior, kakak-kakak kelas kita, lalu keluarga-keluarga alumni. Oke, baik. Pada saat ini memang materi kita tentang bagaimana strategi dan model bisnis yang akan kita lakukan dalam bisnis dalam menghadapi new normal. Pandemi COVID-19 memang menjadi sebuah permasalahan yang menimpa kita semua. Saya juga kena dampak yang sangat luar biasa. Saat ini memang tidak ada pemasukan yang berarti, tidak seperti biasanya. Jadi memang saat ini kita harus benar-benar fokus bagaimana kita bisa bertahan dan juga bagaimana kita bisa tidak hanya bertahan, tapi bagaimana kita kan punya tim. Kalau sudah punya tim, kita mikirin orang banyak. Bagaimana caranya kita tetap gajian setiap bulan. Oke, pandemi COVID, Corona kills everything. Jadi ini yang saya dapat beberapa data dari Inventure. Jadi sejak ada Corona ini, kita sudah nggak bisa jabat tangan lagi, sudah kehilangan consumer confidence. Jadi tidak hanya masjid yang ditutup, tempat prostitusi dan kasino terbesar di dunia juga ditutup. Lalu kita upacara kematian tidak ada lagi, hanya sekedar dianterin sama beberapa orang, kita hanya doain di rumah, nggak bisa mudik tahun ini. Lalu pemilu ditunda, ini juga salah satu bisnis saya karena saya konsultan politik, jadi saya kehilangan banyak challenge di sini dan banyak opportunity di sini. Lalu jam kerja sudah ada lagi 9 to 6, 9 to 5. Lalu self-employed worker, taksi, ojol juga tidak jalan, ada air pollution, car free day juga mati semua akibatnya. Bioskop, lalu liburan kapal pesiar, travel agent, ini semua kena dampak semua. Sampai dengan berbicara tentang film, game center, motorbike, lalu MICE atau Meeting Incentive Convention and Event, itu juga kena I.O., apalagi I.O. udah kasihan juga teman-teman kita yang bisnisnya I.O. udah tidak bisa melakukan I.O. lagi, resepsi, wedding organizer, makeup artist, sampai fitness juga ditutup semua. Jadi memang benar-benar ini membunuh kita semua. Kita semua tahu, ini sekedar informasi dari apa yang juga berdampak pada ekonomi. Jadi pemerintah mencoba untuk membuka yang namanya akses bisnis lagi, new normal. Nah, new normal ini memang banyak mendapatkan perdebatan saat ini. Banyak pro dan kontra. New normal ini tujuannya memang membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik. Karena kalau kita seperti ini terus juga teman-teman orang-orang di Indonesia juga bandel-bandel ya. Social distancing juga nggak ada yang social distancing, apalagi di Jakarta juga. Jadi ya pemerintah juga kita harus memikirkan itu semua. Jadi fokus kita bisnis bagaimana caranya kita kembali aktivitas new normal. Jadi kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi, aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kalau kita melihat hashtag di internet, di Twitter, ini ada beberapa tweet yang saya rangkum selama bulan kemarin, akhir Mei sampai Juni. Ini ada beberapa yang dibicarakan, ada new normal, udah ada 30.000 tweets, ada yang membuat hashtag tata kehidupan baru, ada yang buat hashtag disiplin pola hidup baru, COVID-19, Indonesia abnormal, ada yang bacot santuy juga ada. Ini ada new normal Indonesia, ada padanan juga, ada safe, lalu ada COVID dan lain sebagainya. Ini top hashtag yang saya ambil dari beberapa data di Twitter. Lalu di dunia juga banyak yang membahas tentang new normal. Jadi new normal kalau saya tracking dari mention by country, yang paling banyak memang Indonesia. Indonesia hampir 86.000 orang membicarakan new normal. Ini ada United States membicarakan new normal ada 11.000 sekian. Kalau kita melihat Twitter by location yang bicarakan new normal, ini Jakarta paling banyak ada 28.000 orang yang membicarakan new normal, ada Bandung, Jogja, Surabaya, dan sebagainya.
yang mention Indonesia paling banyak tadi ya, kita rangkum tadi. Nah, kalau kita kalau kita lihat di cyber, di apa namanya network analysis, bagaimana new normal, banyak yang membicarakan new normal, ada yang oposisi, ada yang oponen, ada yang media information arbitrage dan sebagainya. Nah, lalu apa yang disebut dengan new normal? Seperti yang kita ketahui, kita semua sudah tahu lah sekarang new normal itu apa. Sebenarnya new normal itu bukan sesuatu yang baru. Dulu tahun 2012 itu ada seorang ilmuwan namanya Peter Hinson, itu membuat buku namanya New Normal. Yang artinya kalau menurut Peter Hinson, dia berbicara perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19. Jadi new normal diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus sembunyi di rumah tanpa kejelasan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home dari pembatasan sosial juga diberlakukan untuk penyebaran virus yang masif. Nah, kalau kita melihat fase-fase yang ada di pemerintah ya, fase 1 ini sudah mulai kemarin 1 Juni ya. Lalu fase 2 8 Juni. Fase ketiga ada di 15 Juni. Fase keempat 6 Juli dan fase kelima nanti akan ada di 20 sampai dan 27 Juli. Ini fase-fase new normal. Kita berbicara fase yang ada di pemerintah. Nah, lalu bagaimana dampaknya new normal pada UMKM yang kita bahas sekarang? Karena kita membahas tentang bisnis. Kalau kita melihat UMKM, saat ini UMKM ini geliatnya luar biasa. UMKM total di Indonesia ada 62,9 juta. Ini luar biasa, karena UMKM ini salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Kalau kita melihat data UMKM, ini jumlahnya ada 62 juta, sesuai dengan data target UMKM. UMKM ini kenyataannya meskipun kecil-kecil, imut, cabai rawit, tapi dia membantu untuk menyerap 97% tenaga kerja membuka 9% dari total lapangan kerja UMKM. Masih dengar suara saya, host, Bu? Masih, tapi putus-putus. Ya, ini ada 9 kategori UMKM. Teman-teman kategorinya di mana? Makanya ada yang di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, ada yang perdagangan, ada yang pengangkutan, ada yang pengolahan, ada yang bidang jasa, keuangan, lalu dan yang terakhir ada penggalian dan pertambangan. Ini ada UMKM juga yang di bidang pertambangan. Kalau kita berbicara pertambangan, UMKM kebanyakan namanya gurandil. Pernah dengar ya, gurandil? Gurandil itu penambang emas di desa-desa. Ini ada di daerah Papua, gurandil. Nah, ini ada juga pertambangan. Kalau kita berbicara untuk peran pemerintah untuk menyelamatkan UMKM, pemerintah memberlakukan paket bansos, lalu memberlakukan insentif dan relaksasi secara strukturalisasi kredit UMKM, lalu perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus dan bantuan kerja. Ini kita bisa akses di Kemenkop UMKM dan Kemensos untuk skema menyelamatkan UMKM di Indonesia. Nah, karena dampak krisis terhadap pandemi COVID ini dampaknya sangat luas. Dampak makro terhadap pasar, supply chain dan distribusi terdisrupsi pasca kebijakan PSBB atau lockdown hampir di semua negara. Pelemahan di berbagai sektor bisnis kecuali telekomunikasi dan farmasi. Jadi semua sektor bisnis shutdown, bahkan nggak berjalan atau shutdown ya, bahkan mati, hanya kecuali telekomunikasi dan farmasi. Beruntung yang punya perusahaan farmasi dan telekomunikasi tetap masih bisa menjalankan bisnis. Lalu ekonomi dunia menghadapi ancaman resesi global. Nah, kebijakan pemerintah sendiri, pemerintah sudah menambah penanganan COVID ini 405,1 triliun, bidang kesehatan ada 75 triliun. Nah, ini opportunity nih. Teman-teman kalau mau melihat opportunity bisnis era new normal,
kita bisa lihat di sini pemerintah mengeluarkan anggaran 75 triliun bidang kesehatan. Kita bisa di situ bisa membuat alat-alat seputar bidang kesehatan. Lalu ada perlindungan sosial. Di sini perlindungan sosial seperti bansos, BLT dan sebagainya. Ini juga opportunity. Kalau kita melihat teman-teman mau bisnis apa di era new normal ya, kita lihat ada bansos sekitar 110 triliun. Ya, kalau kita melihat bansos kan ada sembako, kita bisa bisnis di bidang itu. Kita bisa ikut-ikutan menjadi supplier sembako. Nah, ini kita melihat data pemerintah ini, kalau kita mau mengikuti data pemerintah, kita bisa bisnis di bidang itu. Nah, nanti saya akan jelaskan strateginya bagaimana. Lalu juga ada insentif perpajakan dan stimulus kur 70,1 triliun. Ini kalau teman-teman punya bisnis di bidang capital investment juga bisa main di sini. Lalu pemulihan ekonomi nasional termasuk pembiayaan UKM, total pembiayaan untuk UMKM ini 150 triliun. Jadi UMKM ini seksi. Meskipun kecil tapi impact-nya sangat luar biasa. Lalu ada kebijakan khusus terkait UMKM adalah keringanan dan penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar. Ya. Nanti sebentar nak, sebentar. Anak saya. Baik, saya teruskan lagi. Ada kebijakan khusus terkait UMKM untuk keringanan pembayaran penundaan. Jadi kalau kita sekarang punya piutang di di perbankan atau yang lain, kita bisa relaksasi ya sesuai dengan yang disebutkan oleh pemerintah dan kebijakan lainnya. Ini kondisi UMKM di dunia, lebih dari 50% UMKM tidak akan survive dalam beberapa bulan ke depan. Dan diprediksi 43% UMKM akan berhenti operasi. Ini menurut data OECD, Organization Economic Development ya, tahun 2020 April. Berhentinya UMKM akan meningkatkan pengangguran. Nah, kebijakan ekonomi terkait UMKM di berbagai negara fokusnya: satu, pemberlakuan protokol kesehatan, mengatasi kesulitan likuiditas, pembiayaan murah untuk meningkatkan ketahanan usaha, dan pencegahan pengurangan tenaga kerja. Namun kebijakan ekonomi tersebut kurang efektif akibat penerapan lockdown. Ini menurut survei yang saya lakukan dengan perusahaan saya. Survei dari lab R&D saya, perusahaan kami adalah AZ Company. Dari filosofinya, kenapa AZ Company, dari A sampai Z ada semua. Itu tadi tujuan kita pengen menyediakan bisnis dari A sampai Z ada semua. Kalau dibilang Palu Gada Simatupang, apa yang lu cari gua ada, siang malam tunggu panggilan. Jadi filosofi AZ Company itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini survei berdasarkan perusahaan yang saya lakukan. 47% UMKM berhenti beroperasi. 85% UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 30%. Lalu 59% UMKM telah merumahkan lebih dari 30% pegawai untuk menekan biaya operasional. Dan 81% UMKM mengalami masalah cash flow setelah 1-4 bulan ke depan. Memang ini salah satu survei yang kami lakukan, bagaimana nasib UMKM ke depan terkait dengan new normal. Apakah banyak yang masih bertahan atau justru shutdown? Nah, UMK yang masih beroperasi menghadapi masalah cash flow, membutuhkan suntikan dana murah, optimisme, dan terobosan. Survei yang kembali kami lakukan adalah respon UMKM terhadap kebijakan pemerintah. Jadi 66% merespon kebijakan, mereka minta kebijakan bantuan langsung tunai, lalu penundaan pembayaran kredit sampai 6 bulan, mendapatkan kartu prakerja, pengurangan suku bunga kredit UMKM, mendukung pemerintah untuk menerbitkan kebijakan dan mendorong UMKM, dan mendapatkan pengurangan pajak penghasilan. Jadi ini harapan UMKM. Harapan UMKM saat COVID ini ya, saat new normal. Bagaimana pemerintah memberikan kebijakan bantuan langsung. Kalau kita melihat seberapa cemas UMKM terhadap keberlangsungan usaha era new normal ini. Jadi hampir 176 responden atau 33% sangat cemas. Yang tidak cemas, yang biasa aja, hanya 12 responden, sekitar 2,2%. Ini survei yang kami lakukan berdasarkan kecemasan pelaku usaha. Nah, yang perlu kita sikapi, bagaimana kira-kira perilaku konsumen di era new normal nanti. Yang pertama, yang pasti konsumen lebih peduli kebersihan. Pasti kemana-mana bawa tisu basah, bawa tisu kering,
bawa apa namanya itu hand sanitizer dan lain sebagainya. Yang kedua lebih peduli kesehatan. Ada juga artis yang karena takut mati alkohol biar tidak tertular COVID. Ya. Sampai uang-uangnya juga dicuci pakai alkohol. Nah, lalu lebih membatasi pertemuan secara langsung dengan orang lain. Ini nanti perilaku konsumen ya. Kira-kira hasil survei yang kita dapat. Lalu lebih menjaga jarak dengan orang lain saat menggunakan transportasi publik atau saat mengantri di perkantoran dan pertokoan. Lalu menurunkan mobilitas dan memilih stay at home. Kita sudah mulai mager, bahasa kerennya mager, malas gerak atau malas kemana-mana ya, pesen pakai online. Makanya teman-teman yang punya bisnis segera nanti kita bahas di strategi, bagaimana strateginya pakai online. Lalu pembelian online bergeser dari pembelian yang bersifat want, ingin, jadi bersifat needs, butuh, karena ngirit. Mungkin banyak yang kalau jadi karyawan banyak yang gajinya dipotong 20-30%. Jadi kita tidak bisa hura-hura lagi. Jadi sifatnya pembelian online ya bersifat needs, bukan want lagi. Lalu lebih mendalam dan arti volumenya semakin besar. Lalu memanfaatkan layanan delivery, lebih senang untuk membeli delivery karena bergeser dari produk yang sifatnya kesenangan menjadi utility atau utilitas. Lalu intensitas pembelian sesekali okasional menjadi pemesanan berulang-ulang karena takut kayak kemarin saat saya beli vitamin C, beli masker di Jakarta itu habis semua di se-Jakarta itu. Nah, jadi karena banyak yang takut, jadi belinya berulang-ulang. Lalu menghidupkan kembali kemampuan memasak di rumah bagi ibu-ibu yang biasanya malas masak, sekarang mulai masak lagi karena takut nggak sehat ya. Jadi home cooking lagi dengan cara yang simple dan nyaman. Lalu ada yang model pembelian berlangganan. Lalu ada tren do it yourself. Dan ada tren yang sekarang kita lakukan ada Zoomable Workplace. Saat ini kita menggunakan Zoom di mana-mana. Sedikit-sedikit Zoom, jadi Tuhan kita Zoom sekarang. Tuhan kita Zoom. Kita mau kemana-mana, sedikit-sedikit kamu mau berkomunikasi lewat Zoom. Ini kurang lebih perilaku konsumen di era new normal. Lalu, apa kira-kira pendekatan keberlanjutan pada kondisi new normal? Ini menurut teori yang saya temukan, ya semoga aja ini bisa dipakai ya, diterapkan. Pendekatan keberlanjutan pada kondisi new normal. Kira-kira bagaimana kita sebagai seorang pengusaha dan pelaku bisnis itu bisnis kita bisa continue, bisa survival. Yang pertama, kita harus bisa mengelola disrupsi dengan cara yang baru. Ya, sekarang ini kalau kemarin memang disrupsi tahun 2019, disrupsi startup, ada megatrend dunia, ada perang dagang, ada perang e-commerce. Bagaimana cara kita mengelola disrupsi dengan cara yang baru? Ya, nanti jawabannya nanti akan ada di slide-slide berikutnya. Jadi sabar. Yang kedua, pendekatan yang bisa kita lakukan adalah temukan cara dengan metode kekinian dengan platform digital. Jadi ini tantangan kita. Mau nggak mau kita harus berubah dari yang konvensional menuju ke digitalisasi. Yang ketiga, pendekatan yang bisa kita kenali adalah kita lakukan adalah kenali perilaku manusia yang baru. Berbeda dengan dibanding sebelumnya. Kita harus benar-benar pintar menganalisis apa yang dibutuhkan manusia, apa yang dibutuhkan konsumen. Lalu yang keempat, kenali peluang di masa krisis belajar dari COVID-19. Dari harus berpikir ulang, menata ulang, bekerja ulang, dan temukan inovasi bisnis. Lalu yang kelima, sedunia itu berdampak, nggak hanya kita aja, nggak hanya Indonesia. Problem dunia sekarang sedang menerapkan zero based planning. Kata Winston Churchill, never let a good crisis go to waste. Nah, seperti itu. Lalu, asumsikan kalau kita misalnya dalam 1-2 tahun ini COVID nggak hilang-hilang. Bagaimana cara kita beradaptasi? Asumsikan kalau COVID nggak akan berakhir atau masih lama berlangsung, kita nggak tahu lagi ya. Ini semua karena musibah. Apakah kita harus bertahan dengan seperti ini tanpa melakukan sesuatu di rumah aja? Ya kita bisa banyak anak kalau di rumah. Kita bisa nggak ada kegiatan ya mager akhirnya. Nah,
ini saya menawarkan sebuah gagasan bagaimana cara kita beradaptasi. Kalau misalnya 1 sampai 2 tahun ini COVID hilang-hilang. Satu, tunda dulu kewajiban bayar hutang. Semua orang tahu, semua orang paham, kalau membayar hutang di bank ditunda dulu nggak apa-apa karena ada kebijakan relaksasi dari pemerintah. Lalu yang kedua, caranya bagaimana meningkatkan cash flow atas inovasi bisnis. Jadi kita berproses pemasaran, produk, dan lain sebagainya. Lalu mengamankan cash flow yang paling penting. Karena pebisnis itu yang paling penting bagaimana mengelola keuangan atau finansial. Kurangi beban operasional melalui restrukturisasi hutang. Perubahan cara pemasaran. Kalau pemasaran kemarin kita misalnya pemasaran di supermarket, Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya, sekarang kita kan mahal banget itu untuk kita menitipkan barang di rak-raknya mereka. Karena saya juga punya pengalaman untuk bantu teman-teman dan klien-klien saya untuk memasarkan di di wholesaler. Jadi kita harus memakai perubahan dengan cara pemasaran yang baru. Lalu kurangi jam kerja, lalu pengurangan biaya overhead. Lalu kita harus banyak komunitas. Ya alhamdulillah kita dengan teman-teman ini dipertemukan karena COVID sebenarnya kan. Kita beruntung saat ini kita berkomunikasi karena COVID. Jadi ini bisa menjadi komunitas dalam berjejaring untuk menemukan peluang era new normal. Jadi ada hikmah positif di balik COVID sebenarnya. Jadi kita dipertemukan kembali silaturahmi antar alumni, baik itu antar teman seperjuangan maupun semua alumni di SMA 1 Tuban, keluarga besar SMA 1 Tuban ditemukan dengan COVID ini ya. Nah, ini kita harus akrab berjejaring, mulai bangun jejaring untuk menemukan peluang. Lalu optimis dan tetap solid dengan pegawai yang diandalkan, dengan pelanggan serta mitra kerja. Kita selalu membangun komunikasi dengan stakeholder kita. Lalu lakukan perubahan bisnis jika pendapatan turun dari 50%. Kalau misalnya pendapatannya turun, gimana cara mencari sumber pembiayaan, baik bantuan pemerintah, kredit bank, dan lainnya. Nah, kita masuk pada strategi, ini yang paling penting. Penasaran kah? Ya, saya coba untuk membuat bagaimana strategi dan model bisnis dalam menghadapi new normal. Saya punya 7 strategi yang saya sebut dengan COVID-19 itu sendiri. Jadi strategi bisnis saya ya strategi COVID-19. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang dalam persaingan di era new normal? Strategi yang kita bisa lakukan adalah COVID-19. C yang pertama adalah continuous improvement. Kalau kita baca orang Jepang itu punya Kaizen. Kaizen itu Kai itu change, Zen itu better. Jadi kita harus improvement. Bagaimana caranya kita mulai sekarang harus improvement. Contohnya apa? Bagi teman-teman yang mungkin punya coffee shop, saya juga punya coffee shop di Jakarta, yang semula biasa kita dine in di situ, ya kita sekarang bagaimana continuous improvement mulai dari coffee shop yang semula kita beli di situ, kita bisa jual melalui botol coffee drink ya. Kita jual minuman berkemasan, minimal dalam kemasan. Lalu kalau kita biasa jual jus di rumah, jus shop, gantilah kita jual fresh fruit. Kita jual buah-buah segar. Nah, ini cara continuous improvement. Lalu kalau kita mempunyai, biasanya itu kalau dulu saya zaman sekolah, itu dulu saya kan dari Pelumpang itu. Dari Pelumpang ke Tuban tuh naik angkutan tuh. Nah, kalau teman-teman punya bisnis yang angkutan-angkutan dari passenger plan atau passenger ya, rubahlah menjadi kargo, pengiriman. Kan kita nggak boleh duduk bareng satu angkot kan? Nah, jadi ini strategi yang pertama. Strategi C yang pertama, continuous improvement atau Kaizen your existing product and service. Makanya teman-teman tadi, saya ulang lagi, yang punya bisnis coffee shop, saatnya teman-teman melakukan perubahan bagaimana membuat yang semula dine-in di situ, diminum nongkrong di situ, dirubah menjadi botol, kemasan botol, bisa dijual. Itu strategi yang pertama. Nah, masih penasaran? Kalau penasaran, strategi yang berikutnya adalah strategi O. Kalau tadi C ya, tadi C, COVID-19, strategi saya COVID-19, kalau strategi bisnis saya. O yang kedua adalah omni-channel marketing. Tadi ini yang sempat ditanyakan oleh teman-teman. Itu tadi ada dokter Tamti dan teman-teman nanyain, gimana sih caranya membuat pemasaran? Nah, saatnya kita membuat omni-channel marketing. Jadi,
digitalize your business. Jadi semula bisnis kita yang konvensional mulai didigitalisasi. Jadi yang ini beberapa klien saya atau partner saya itu yang bisnisnya tour travel itu pasti shutdown. Apalagi yang bisnisnya umroh, apalagi yang haji, itu kan riskan sekali ini, nggak bisa operasional. Ya, bagaimana caranya kita tetap bisa bertahan dalam bisnis era new normal ini? Lakukan omni channel marketing, yaitu bisa melakukan SEO atau search engine optimization, atau bisa search engine domination, atau bisa search engine marketing domination, ada SEM, dan ada YouTube domination. Nah, bagaimana kita caranya mengakuisisi digital atau growth hacker, istilah startupnya ada growth hacker. Bagaimana mulai dari membuat orang yang semula Instagram kita itu biasa aja menjadi Instagram yang menarik, yaitu istilahnya ada UI UX, user interface dan user experience. Bagaimana membuat orang mau berkunjung di sosial media kita lama-lama. Yang perlu teman-teman tahu, ada 2 search engine terbesar di dunia saat ini. Yang pertama Google. Yang kedua apa ya coba? Teman-teman tolong dibantu untuk ngetik di situ. Apa kira-kira search engine kedua setelah Google? Biar kita ada 2 arah. Ayo. Bagaimana caranya melakukan, kita kalau udah pegang 2 search engine ini, insya Allah kita akan menang. Yang pertama YouTube. adalah, ya, bagus, YouTube. Memang, 2 search engine ini sangat penting bagi pemasaran kita. Jadi setelah kita melakukan bagaimana bidding kata kunci. Nah, jadi gini, perusahaan saya yang Sandi Digital itu pernah 1 tahun itu berada di top pencarian kata kunci di googling. Saat keyword orang beli sesuatu kan sekarang pakai Google kan. Google ini tempatnya orang bermasalah. Orang mau cari pacar, cari jodoh, cari barang murah, googling semua. Jadi teman-teman bagaimana caranya bisa memilih kata kunci yang paling tepat untuk pemasaran kita lewat Google. Di situ karena hanya terbatas, hanya ada 12 lama. Perusahaan saya adalah perusahaan pertama yang mendapat sertifikasi atau dapat Google Badge. Yang dapat Google Badge, perusahaan pertama di Indonesia, agensi pertama yang dapat Google Badge, karena alhamdulillah dulu setiap bulan minimal saya jualin iklan Google itu bisa sampai 500 juta. Oke, itu strategi yang kedua. Strategi yang pertama tadi C, continuous improvement. Yang kedua adalah omnichannel marketing. Strategi yang ketiga adalah V, valuable atau pivot your product atau service. Ini bahasa startup biasanya pivot. Pivot ini melintir dari yang gini, melintir sedikit lah. Jadi kita merubah sedikit. Contohnya apa? Ini ada beberapa perusahaan garment yang teman-teman biasa yang punya perusahaan garment yang semula nggak bisa produksi jualan baju karena kan orang mau beli baju juga sekarang mikir-mikir karena lebih baik mikirin untuk kehidupan kebutuhan primer daripada sekunder kan. Nah, bagaimana cara kita yang bisnisnya garment? Ya, caranya kita pivot. Pivot kita menyediakan alat pelindung diri. Nah, kita bisa pivot untuk membuat APD. Kita bisa membuat hazmat suit, bisa membuat face shield yang sekarang lagi ngetren ini, peluangnya besar ini. Lalu bisa membuat masker. Nah, jadi nggak usah khawatir apakah kita yang punya garment atau punya perusahaan tekstil gitu nggak bisa beroperasi. Nah, pakai strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga adalah pivot, valuable yang bisnis. Jadi yang semula garment, saya ulang lagi, semula garment bisa membuat alat pelindung diri, face shield, dan fabric mask. Itu strategi yang ketiga. Strategi yang keempat adalah integrated channel. Yang keempat adalah create new business funnel and channel. Contohnya, ini bagi yang teman-teman usahanya di bidang jasa. Ya, bidang jasa misalnya kalau teman-teman fotografi, yang suka fotografi,
ini kan udah nggak bisa lagi kita cari apa namanya, cari peluang bisnis. Sekarang orang siapa yang mau difoto COVID kan? Nah, caranya gimana biar bisnis fotografi kita bisa jalan? Ya caranya kita memakai integrated channel, pakai apa namanya, pola pemasaran yang lain, bisa pakai online fotografi. Kalau misalnya kita bisnisnya yang ngajarin anak ngaji atau gambar, ya kita bisa pakai WhatsApp. Untuk hari kita tinggal rubah aja ke channel integrated, lebih ke 360 communication istilahnya secara teori ya. Nah, dan strategi kelima adalah D. Strategi kelima adalah diversify your business. Jadi ini sudah lengkap COVID, baru COVID, strategi COVID ini. Yang semula kita jualan apa namanya, onderdil motor. Nah, onderdil motor sekarang kan banyak orang yang nggak bisa apa, yang nggak bisa nyervis kan. Nah, bagaimana caranya kita tetap dapat duit? Yang kita pikirkan kan bagaimana tetap bisa bayarin karyawan, perusahaan tetap jalan, ya kita diversifikasi bisnis. Bedanya apa dengan pivot? Kalau pivot itu kan memelintir bisnis ya. Kalau diversify itu bagaimana caranya membuat new business, membuat bisnis baru. Yang semula kita bisnisnya under deal ya, karena sekarang peluangnya adalah healthy food seller, ya kita buat makanan kesehatan. Nah, apakah bisnis kita yang bengkel ini akan mati? Enggak juga. Bisnis bengkel tetaplah bengkel, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan baru. Bisnis ini kan bagaimana caranya kita mendapatkan apa namanya, opportunity yang bisa membuat operasional bisnis kita jalan. Nah, ini baru COVID ya. Nah, ada strategi saya yang keenam adalah 19 ya. Satu, kan COVID-19, saya kasih nama strategi COVID-19. Yang satu adalah one teamwork. Bagaimana kita membentuk teamwork yang solid. Tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, menurut saya bisnis itu dakwah. Bisnis itu harus bagaimana caranya dakwah terhadap kepada semua stakeholder atau pada tim kita. Kita tunjukkan integritas kita sebagai seorang leader ataupun owner terhadap tim kita. Jadi bagaimana kita saat ini memberlakukan assessment baru pada tim kita. Kalau tim kita yang nggak produktif ya mau nggak mau kita assessment ya gimana lagi? Ya kita harus berani dan harus rela untuk mengurangi atau merampingkan tim kita mengingat COVID ini. Kalau misalnya tim kita yang nggak produktif ya lebih baik tidak dipertahankan. Kita bisa apa namanya, bisa assessment atau reassign team, kita bisa clustering, rejuvenate HR and KPI. Jadi alhamdulillah ini yang saya lakukan. Setiap perusahaan, setiap bisnis saya pasti mempunyai SOP dan KPI untuk menentukan kapan kapan si karyawan ini naik gaji, naik pangkat, naik jabatan. Jadi dia tidak hanya bergantung pada manajernya, tapi saya punya KPI untuk membangun sebuah tim. Jadi yang bertanggung jawab atas nasibnya ya karyawan itu sendiri. Jadi saya punya KPI untuk membangun HR. Dan yang terakhir adalah streamline team. Nah, yang terakhir strategi saya adalah strategi 9. Tadi kan COVID-19, ini strategi yang 9. Jadi ada 9 autopilot. Jadi kita kalau kita memposisikan kita sebagai pebisnis yang ulung, pebisnis yang benar-benar real, pebisnis adalah bagaimana meskipun kondisi seperti ini bisnis kita tetap jalan. Ya caranya apa? Ada 9 autopilot yang harus kita lakukan, bisa disistematisasi lewat teknologi. Ya ini yang sedang saya bangun, kita sedang membangun ERP, tapi memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ada 9 yang kita bisa bangun untuk ERP. Yang pertama ada ERP atau itu sendiri, yaitu CRM, Customer Relationship Marketing, Accounting. Ini ada 9 autopilot yang bisa kita upload autopilot lewat teknologi ya. Ada sales, ada human resource management, ada IT inventory. Jadi ada procurement, supply chain dan inventory. Jadi 9 operasional untuk mengelola perusahaan ini sebenarnya kita bisa otomatisasi lewat lewat teknologi. Nah, itu adalah
strategi COVID-19 yang saya bisa share ke teman-teman. Saya wrap up lagi ya. Jadi tadi saya membuat istilah bagaimana caranya strategi kita menjawab tantangan bagaimana strategi COVID-19 itu menghadapi new normal. Yaitu continuous improvement yang pertama, 2 omni-channel marketing, 3 valuable, 4 integrated channel, 5 diversify, yang satu adalah one team work, dan 9 adalah 9 automatisasi bisnis lewat teknologi. Nah, seperti itu.